Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih yang sudah bergabung di rangkaian acara live streaming public speaking dari Rumah Millennials. Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara Rumah Millennials dengan Speak Project, teman-teman. Serta didukung dan disupport juga oleh Geriman Indonesia. Yes, hari ini perkenalkan dulu, nama saya ini saya juga merupakan bagian dari keluarga Rumah Millennials. Dan hari ini kita akan sharing tentang karir di industri penyiaran. Karena itu sudah bergabung nih bersama kita dua narasumber, yang satunya kece badai, yang satunya ganteng banget. Ada Kak Rina Surya dan Kak Jari Arvino. Hai Kakak. Hey Lilis, apa kabar? Hai, apa kabar? Teman-teman yang sudah bergabung, ada 34 orang yang sudah bergabung. Boleh disapa dulu Kak? Halo semua, 34 orang. 34 orang yang pengen berdaya, berkarir, dan bermakna. Ih, gampang banget tagline-nya. Kalau yang ini masternya yang namanya tagline, guys. Jadi kalau lo pengen belajar ad-libbing sama tagline, lo belajarnya sama Jerry. Oke. Kakak, apa kabar? Alhamdulillah baik. It's a good Sunday. Siaran dari rumahnya sudah masuk minggu keberapa, Kakak? Kita masuk minggu keberapa, Jar? Nanti minggu depan, minggu ke-6 kita, Jar, ya? Minggu ke-6 ya? Oh, lama banget ya? Sampai lupa minggu keberapa saja udah lamanya siaran dari rumah. Gimana nih pengalaman siaran dari rumah? Boleh di-share nggak? Mungkin dari Kakak dulu, Kak? Siaran dari rumah itu menurut gue extra effort sih, karena kita secara teknis udah rebut-rebutan remote komputer, ya kan, komputer dari studio, terus sebagai single DJ harus ngerjain semuanya sendiri dari recording sampai ngirim ke sana sampai nempel-nempel. I mean, in the studio kita memang udah nge-record sendiri dan kita mixing sendiri, tapi ini jadi kayak extra effort banget dan waktunya terbatas, jadi kayak you have to be on time, dan itu lumayan sih, itu lumayan. Tapi ya lama-kelama dapat udah minggu kedua, minggu ketiga dapat rhythm-nya sih. Lebih kangen siaran ke studio, di studio, atau lebih kangen keluar rumahnya, Kak? Jujur gue lebih kangen siaran di studio sih, karena gue anak rumahan. Jadi gue sebenarnya cukup happy di rumah gitu. Cuman siarannya itu. Nah, kalau kemarin sempat lihat di Instagramnya Kak Jerry, bingung gitu, mau siaran ngadep lemari baju atau di bawah selimut untuk hasil audio yang bagus. Bawah selimut. Tadi Kak, kenapa sampai seheboh itu gitu? Iya, sama kayak Kai sih kayaknya, kita tim di bawah selimut. Iya, karena kan ada banyak cara sebenarnya sih kan, katanya bisa yang ngadep lemari, ada yang di dalam mobil, terus ada yang di bawah. Ya, gue sih udah nyoba beberapa cara, kayak di bawah selimut paling enak sih, gitu. Walaupun mungkin kayak per 2 cut atau per 3 cut napas dulu gitu. Betul banget. Tapi noise-nya paling teredam. Iya, kecuali ada kanan yang bunyinya keras banget, tetap bisa tembus juga sih, atau azan gitu. Ya, tapi sebenarnya tergantung selimutnya juga sih. Tapi asal nggak harus keluar kasur, itu sih hikmahnya sebenarnya. Oke, sebelum kita mulai sesi hari ini, Kak, ada perkenalan dikit nih tentang Kak Kai dan Kak Jerry. Kakak ini merupakan seorang radio DJ di Mustang FM, juga merupakan ketua bidang seni tari Rumah Millennials. Dan Kak Jerry ini merupakan seorang radio announcer di Mos FM, yang merupakan ketua bidang kesehatan dan olahraga Rumah Millennials juga. Jadi Kak Kai dan Kak Jerry ini juga merupakan bagian dari Rumah Millennials. Nah, buat teman-teman nih yang punya pertanyaan hari ini, bisa langsung tulis di kolom chat ya, dengan format nama, spasi asal daerahnya, pertanyaannya apa, nanti Kak Kai dan Kak Jerry akan jawab pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, kita langsung masuk ya Kak ya. Jadi, kita diinterogasi nih, Jar. Ini jangan cuma pada pakai apa, profile picture dong, mukanya dong, mau lihat dong. Ayo dibuka videonya.
Ini mau dandan dulu, Kak. Nanti kita terakhir kan ada e-foto, jadi mereka dandan dulu ini. Oke. Bukan ada terakhir. Selamat datang. Hai, nah sekarang muka-mukanya kelihatan nih. Udah soalnya kita aja sekarang yang siaran dari rumah, we notice that sebenarnya kita makin personal sih sama pendengar, karena mau nggak mau engagement kita nggak cuma di radio aja, tapi kayak Mustang pressure-nya tinggi banget, harus live Instagram, harus ngobrol sama ini, and social medianya harus jalan terus gitu. Nah, Kemarin kita bahkan kita akan bahas, ada pertanyaannya nanti, Kak. Oke. Jadi gue pengen ngeliat muka-muka lo semua gitu. Jadi, iya. Ini udah mulai banyak yang buka nih, Kak. Nah, asik. Kita langsung masuk aja ya. Oke. Pertanyaan pertama buat Kak Kai dulu. Oke. Kak, apa sih bedanya radio sekarang sama radio dulu? Radio sekarang sama radio dulu yang itu gue bilang tadi, lo tahu kalau dengerin suara Kai, lo bisa lihat Kai itu mukanya kayak apa, Kai itu ngapain aja, personality Kai itu kayak apa, karena yang sekarang itu radio sekarang sama dulu perbedaannya adalah kalau di kita tuh konsepnya adalah 360, jadi it's a whole thing gitu. Jadi radio itu nggak cuman dengerin aja di radio di radio di mobil atau alat radio gitu. Kakek gue jujur masih punya alat radio loh guys. Dan sekarang kan lo streaming, bisa sambil kerja lo dengerin di webpage atau di kita punya aplikasi Noise, radio kita juga bisa didengar di Noise. Atau lo pokoknya there are so many ways lo bisa dengerin radio tuh, digital juga pun lo bisa. Dan sekarang itu engagement yang penting adalah nggak hanya kita dengan pendengar di saat on air, tapi off air-nya juga gimana. Makanya 360 itu dipikirin semua dari konsepnya adalah itu. So, it's a lot more vibrant. Karena sekarang connection sama pendengar menurut gue justru lebih dari dulu. Karena orang tuh udah nggak cuma seneng ngedengerin penyiarnya aja, tapi you have to make it in a way, kalau bisa ya pendengar lo tuh bisa kenalan sama lo, pendengar lo bisa follow lo sekarang di Instagram, di TikTok lah, di mana gitu kan. And it's a whole new 360 konsep yang mungkin dulu masih ini ya, karena kayaknya Jerry sama gue ini melalui fase-fase transisi ini. Ya kan? Kita melalui fase di mana dulu ya Instagram cuma bisa kita nge-post aja, kita melalui fase siaran, belum ada Instastories kita ajar ya. Betul. Jadi belum ada gue lagi ngapain nih, belum ada. Bahkan Instagram Live pun belum ada gitu. Jadi kita melalui masa-masa transisi itu, jadi kerasa gitu bedanya sekarang. The pressure, dan tergantung marketnya masing-masing, tergantung kebutuhannya marketnya masing-masing, juga level of engagement-nya juga, dan cara approach engagement-nya juga beda-beda. Jadi kalau misalnya mau nanya sama gue, approach Mustang sama approach Moose itu beda banget gitu. So that would be an interesting take, basically. Berarti dengan bisa dibilang perkembangan era digital sekarang ini, Kak, jadi kan kalau yang aku rasain nih, sekarang tuh kita kayak punya platform sendiri, jadi kita bisa pilih nih, platform mana yang mau kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita mau nonton video, kita bisa ke YouTube. Kita pengen dengar lagu favorit kita aja, kita udah bisa bikin playlist sendiri di Spotify gitu kan. Nah, menurut Kak Jerry, apa sih yang bikin radio ini sebenarnya bisa bertahan sekarang ini? Tadi menyambung yang Kai bilang, sebenarnya yang krusial banget juga memang level of engagement-nya. Jadi sebelum kami terpisah radio ya, sekarang saya di Mustang, ini kita sama-sama Kiss FM. Jadi prosesnya sama juga, cara kita interaksinya juga sama. Biasanya kita cuma paling buka topik aja, terus paling di Instagram juga ya nggak terlalu segitunya lah ya, WhatsApp paling. Dulu lumayan dipakai gitu. Nah, jadi kalau platform lain yang mana sekarang podcast itu sebenarnya beda sih kalau menurut gue. Jadi memang kalau kita pakai misalnya Spotify gitu kan, shuffle-nya pasti lagunya juga apa ya? Apalagi misalnya radio gue tuh radio 80s gitu ya. Kan yang sebenarnya yang ditunggu tuh efek surprise-nya, efek nostalgianya gitu kan. Kalau mungkin Mustang, mungkin cara, tadi kayak bilang, cara penyiarnya untuk ngetis orangnya, cara untuk, engage-nya, ambilnya dari yang mana sih gitu. Dan itu nggak bisa didapetin di platform lain sih gitu. Karena kalau TV kan recorded udah pasti kan. Maksudnya live ada, cuma jarang juga sekarang. Terus,
kalau podcast juga pasti udah di rekam dari sekian lama gitu. Jadi radio walaupun ada kayak live delay gitu, tapi tetap aja kita bakal connected karena fresh gitu. Kalau aku boleh nambahin dikit, it's the connection. Kalau radio kan ada orang yang benar-benar nemenin lo dan lo tahu lo ditemenin gitu loh. Jadi that's the whole point. Jadi kita juga harus terdengar. Kita emang benar-benar genuinely mau nemenin lo saat ini gitu. Berarti karakteristik penyiar ini juga penting banget kalau sekarang Kak ya? Ini siapa nih yang mau jawab duluan? Kak, boleh Kak. Sebenarnya kita karakteristik seorang penyiar itu tergantung sama radionya. Maksudnya there are two things ya. Jadi ada on air personality kita sama personality brand dari radio yang kita represent gitu loh. Jadi itu kan semua kebutuhannya beda-beda. Nah, nanti ini kita gantian ya. Kalau aku jelasin di Mustang nih misalnya, terus nanti bentar lagi Jerry akan jelasin di Moss perbedaannya seperti apa gitu. Kayak kalau misalnya kita di Mustang, karena kita harus lihat target audience-nya. Jadi dicari penyiar yang on air personality-nya, yang energinya sesuai dan rangkup hobinya mungkin itu sesuai dengan market yang dibutuhkan gitu loh. Kayak kalau Mustang kan age range-nya berarti kalau kita benar-benar muda banget, 15 to 21. Jadi we play the freshest of the freshest tunes dari mainstream sampai side stream, pokoknya Spotify, pokoknya hari itu keluar kita udah ngomongin, kita udah bahas dan bisa juga udah kita puterin gitu. It's that fast pace. Jadi kita selalu diperlukan penyiar-penyiar yang benar-benar selalu on the go, selalu tahu perkembangan yang terbaru, newsnya yang difokusin juga yang itu. Jadi semuanya disesuaikan. Nah, kalau kita mau ngomongin on-air personality kita, sometimes bisa you are blessed to be accepted in a radio sesuai dengan memang lo apa adanya. Karena sekarang itu udah jadi udah jadi topik interesting nih sekarang. Kalau gimana nih, kalau seorang penyiar itu haruskah dia bisa adapt ke radio yang dia di-hire untuk jadi penyiar, atau kita milih penyiar yang cocok untuk radio tersebut gitu loh. Kalau di kita di Mari, everybody has their own place gitu. Alhamdulillah. Kalau dulu di KISS mungkin 25 to 31 ya dulu target marketnya, sekarang aku malah jadi muda banget gitu kan. Tapi ternyata placementnya tuh gini, dan cara lo membangun on air personality lo tuh harus mulai dari diri lo sendiri gitu. Jadi kadang-kadang memang it's a real job and you have to be professional. But at times you get lucky and you can be completely yourself gitu. Tapi on air personality adalah ya sesuatu dari diri lo gitu. Waktu itu kita pernah ikut training recently, kalau misalnya nih ada satu penyiar yang I think Jerry can talk about this sih, karena dia dulu harus siaran di Rock Weekend dan ternyata it's not the playlist that you listen to. Karena jujur kayak juga nggak selalu dengerin semua lagu yang ada di Mustang, tapi ada energi yang bisa lo bawa yang sesuai dengan market tersebut. Kalau gue sih kayak gitu. Kalau di Mustang kan kebutuhannya nih adalah full engagement, always on social media, ya, dan the social media Mustang yang paling penting ya. Tapi social media lo juga dilihat banget. Kalau Jerry gimana nih? Beda pasti perspektifnya. Kalau apa tadi? Kalau lo perspektifnya gimana? On air personality. On air personality, iya. Kalau di Moss sih sebenarnya emang kan emang ini juga muterin radionya, memang segmennya muter lagu 80s ya, 90s lah, early 90s gitu. Jadi sebenarnya mungkin lebih ke touch pendengarnya gimana caranya, karena di Jakarta kayaknya yang bener-bener head to head nggak ada gitu ya, yang bener-bener playlistnya sama persis kayak gitu. Jadi emang ini yang jadi kekuatannya justru memang si memori tentang lagu itu. Nah, gimana sih penyiarnya bisa nginget lagi. Jadi pas denger zaman dulu pas lagi hits banget tuh, pas momen gimana ya gitu. Atau mungkin di era itu seperti apa. Memang jujur, gue juga bukan orang yang ada di era itu gitu. Kalau tadi Kai bahas soal Rock Weekend ya, gue juga bukan orang yang lahir di era 80s itu. Tapi
kan gimana cara touching-nya gitu. Terus gue juga ngulik lagunya dan ternyata memang lagu-lagu 80s itu kan everlasting banget gitu. Jadi mungkin beda segmen ya. Kalau kita engagement juga pasti sama karena tadi setuju banget sama yang kayak bilang soal nemenin. Nah ini gimana caranya nemenin terutama di era kayak gini kayak sekarang nih ya yang lagi pandemi kayak gini, kita misalnya ada yang namanya request from home gitu. Udah lama kan nggak ada request. Nah ini bisa request sekaligus kayak memori lo sama lagu bisa nyengir-nyengir sendiri sih sama karaokean sendiri gitu. Oke. Nah, jadi 2 tahun kemarin Grup Mari kan bikin suatu acara besar nih, kompetisi pencarian penyiar. Gue anak dari season pertama 4.000 orang yang daftar, Kak. Season kedua 6.000 orang yang daftar. Itu banyak banget. 7 or 8 kalau nggak salah. Gimana, Kak? Berapa? 7 atau 8.000 deh kalau. Oh iya, 7 atau 8.000. Oke. Apa sih yang membuat profesi sebagai penyiar radio ini masih jadi idola sekarang, Kak? Jadi dulu. Harus kalau anak muda dulu dong. Silakan Tim Kak. Sebagai mentor tim Kak. Enggak apa-apa. Jam loh. Tiap hari. Jadi staminanya udah nggak usah ditanya lah. Lo ngomongin gue setiap hari siaran dari jam 9 kan? sampai jam 4. Ya kan 6 jam gila, bayangin deh. Sih. Tapi ya oke. Ya itu nanti deh. Karena cerita perjalanan karir kita belum diceritain. Kita ngomongin teknis dulu ya. Karena menurut aku sih tetap masih diidolakan karena apa ya? Tergantung goals lo sih. Kalau lo memang dari dulu pengen banget, this is a great opportunity. Karena if you're not passionate enough to do this, I don't think you're cut out for it. Karena buat gue, pokoknya lo bener-bener ngerasain high yang pokoknya kalau lagi seru banget, kalau lagi low banget itu pernah kita laluin deh pokoknya. Kalau lo bukan penyiar, kalau lo belum pernah ngerasain the highest highs and the lowest lows, bener-bener. Dan jalan orang memang beda-beda ya, tapi kalau menurut gue tergantung lo tuh pengennya jadi penyiar yang seperti apa. Kenapa lo pengen jadi penyiar gitu? Karena if you don't have the passion for it, you really should think about it. Dan ternyata banyak sekali yang masih mungkin mulai dari penasaran, dan mungkin passionnya baru terbangun setelah itu, tapi at least penasaran untuk ingin mencoba karena mungkin sekarang dari sosial media juga udah kelihatan kok kayaknya dunia penyiar tuh seru banget ya gitu. Kalau anak-anak sih pada bilang ke gue yang ikutan gue anak radio ya, menti kita selalu ngomong kayak kakak bisa ketemu sama ini, bisa ketemu sama ini. Yang jujur gue nggak nyangka gitu gue bisa ketemu gitu kan. I mean, no, there are people that I have never even bener-bener gue nggak kepikiran bisa sampai ketemu dan bahkan nggak berani gue masukin ke dalam bucket list gue gitu lah. Cuman maksud gue it's a dream come true because I've always knew that I would be good at it dan alhamdulillah dikasih jalannya. Tapi menurut gue yang bikin orang penasaran karena the things that we get to do itu lebih dari teman-teman gue di TV atau ya karena ya Jerry's been through both gitu karena kita sebagai penyiar tuh serunya kita tuh kayak underdog gitu loh guys, kayak lo bakal bisa ketemu orang yang nggak nyangka bisa hebat banget sampai orang yang di lapangan langsung lo bisa ketemu dan orang-orang engage langsung sama pendengar lo. Misalnya kalau Mustang kan kita suka kerja sama di festival dan segala macam gitu kan. Gue nggak nyangka gue gitu seorang penyiar WTF tahun lalu gue bisa jalan terus tiba-tiba ada yang nyapa gue, oh hai kakak apa kabar, gue nggak tahu itu siapa gitu kan, kayak you don't see my face on TV gitu dan hal-hal seperti itu, but it just depends on you sih. Kalau menurut gue sih orang penasaran aja karena ngelihat kayaknya the life of a penyiar tuh seru ya, but nanti ada yang ditahan. Kalau kalau Kak Jerry gimana Kak, menurut Kak Jerry? Nah, kalau kenapa orang masih banyak banget pengen jadi penyiar gitu pertanyaannya. Sebenarnya emang dipengaruhin juga sama mungkin dari SMA atau dari kuliah. Biasanya kan ada kayak apa namanya ekskul apa sih? Kayak gitulah yang misalnya yang gue tahu tuh di BINUS ada ya.
kayak B-Voice gitu. Terus gue pernah juga sempat ke UNS Solo ada. Nah, biasanya tiap kampus tuh ada radio kampusnya. Radio kampus. Radio kampus. Jadi itu bisa ngomong dari situ gitu. Nah, terus kan orang tuh bener kata kayak gitu. Kayaknya seru ya kalau punya teman-teman penyiar. Maksudnya kayaknya penyiar tuh fun deh, seru, enak diajak ngobrol. Terus juga ya tadi bisa ngobrol sama banyak orang yang mungkin public figure gitu. Terus pergaulannya kayaknya enak juga, dan buat gue lebih ke ini sih, kayak radio TV gitu, kayak mungkin kayak radio tuh kayak teaternya gitu. Nah, kalau lo udah jadi penyiar radio yang bagus, otomatis lo udah dilatih banyak teknik-teknik dasar gitu, yang itu bisa berguna banget, misalnya public speaking, terus nantinya bisa ya nanti kalau on TV tinggal nyesuaiin sama kamera dan ini itunya ya, tapi cara berkomunikasinya, terus ya pokoknya teknis bagaimana cara mengoperasikan gitu-gitu segala macem, itu dilatihnya di radio banget gitu. Ibaratnya orang radio berhasil di TV gitu. Kalau TV perlu adapt kayaknya deh. Ya kayak teater gitu, gue ngeliatnya kayak teater sama mungkin sinetron gitu, tanpa mengecilkan yang sinetron, tapi kalau skrip itu lo skrip aja kan gitu kan, kadang improv aja, tapi kalau latihnya tuh sampai core-core-nya gitu. Nah, dan radio punya itu gitu di prosesnya. Dan sebenarnya kalau menurut gue kayaknya basic instingnya manusia aja. Pada dasarnya manusia itu kan senang senang didengerin gitu. Jadi kadang ada banyak masalah yang lo punya, tapi nggak ada yang dengerin. Lu cuma pengen ngomong doang, pengen cerita doang gitu, pengen ada yang dengerin doang gitu. Nah, ini kalau lu siaran radio, lu punya potensi untuk didengerin ribuan orang, ratusan ribu orang, jutaan orang gitu. Dan yang gue waktu dulu gue pernah ikut kayak short course gitu tentang broadcasting. Salah satu mentor gue, kalau nggak salah Mo Sidik deh, yang sekarang stand up comedian, lupa, dia bilang, lo pengen gak sih misalnya lo buka mic, lo nyalain mic lo, habis itu lo ngomong, itu sebenarnya range radio lo misalnya didengar misalnya 1 juta orang misalnya. 1 juta orang pendengarnya biasanya. Nah, terus dari 1 juta, nggak usah kebayangkan deh, misalnya 1.000 orang deh, 1.000 orang yang dengerin lo gitu ya. Anggap range-nya terbatas. 1.000 orang yang dengerin lo siaran gitu ya. Mungkin sekitar 100 orang yang merhatiin lo ngomong apa waktu siaran gitu. Misalnya lo cuma sebatas ngingetin kayak nyapa gitu ya. Terus jangan lupa sebelum berangkat cek ban dulu. Cuma mungkin 5-10 detik per bannya, tapi jadinya safe gitu. Nah, dari 1.000 yang dengerin, 100 yang merhatiin, mungkin ada 10 orang yang beneran ngelakuin apa yang lo suggest gitu. Atau, untuk nyemangatin, ada yang beneran jadi semangat gara-gara lo siaran gitu. Nah, itu impact kayak gitu sih yang nagih banget ya menurut gue ya. Kayak bisa ngegerakin orang karena lo juga nggak ngeliat mukanya waktu lagi siaran ya, walaupun bisa lihat di Instagram atau live, tapi kayak theater of mind aja gitu. Itu kayaknya lebih bisa menggerakkan banyak orang sih menurut gue. Nah, kalau Kakak dan Kak Jerry sendiri, sebagai penyiar radio ini apa emang jadi cita-cita dari dulu? Atau di tengah jalan ini adalah cita-cita yang belok? Atau gimana nih? Kayaknya seru nih. Jadi dulu. Jangan jadi dulu. Oke, cita-cita. Jujur sebenarnya sampai kuliah mungkin ya, gue bukan pendengar radio sih. Jadi cuma sekilas aja gitu, bukan orang yang kayak pengen banget gitu. Tapi dulu waktu gue kuliah di Bandung ya, dulu tuh gue sebenarnya pengennya jadi anak band. Terus ya gitu deh, jadi kayak Bandung kan salah satu kota yang mengapresiasi musisi ya, luar biasa selain Jogja menurut gue. Jadi waktu itu di Bandung pengen ngeband, terus ya udah akhirnya ngeband. Terus gue mikir ini beda-beda juga ya setiap orang ya. Maksudnya tanpa mengecilkan yang tetap bersemangat ngeband sangat luar biasa. Tapi gue mikirnya waktu itu kalau gue ngeband yang musiknya lebih indie gitu atau gimana, kan penikmatnya ada tapi lebih sedikit ya.
Tapi kalau mainstream, pokoknya ada batasan-batasan yang nggak bisa ditembus gitu loh. Misalnya lo main underground, indie gitu ya, lo nggak ada dong di band-band live music top 40 gitu kan. Dan sebaliknya gitu. Nah akhirnya, terus waktu itu ya gue ditawarin sama salah satu senior gue juga, mentor gue di kampus, buat ikutan tadi yang short course broadcasting itu. Akhirnya jadi kenal dunia radio, terus dengerin radio, terus kenal sama orang-orang radio. Radio bisa jadi VO, bisa jadi MC juga. Ini karirnya lebih panjang nih kayaknya gitu. Gitu sih, jadi kayak, wah kayaknya seru deh. Gue bisa, kalau tadi band tuh terbatas, kalau jadi MC, gue tuh bisa jadi MC di semuanya gitu. Gue akan kenal lebih banyak orang, akan lebih banyak belajar banyak hal gitu. Jadi kayak, kayaknya untuk karir nih lebih bagus. Cuannya lebih banyak gitu ya? Cuan ya? Iya, kalau kita ngomongin cuan. Kalau cuan tuh kan kayak, kalau cuan tuh nominal ya. Kalau gue tuh lebih ke kayak long last-nya gitu loh. Dan lebih, menurut gue, memberi manfaat banyak orang aja. Karena gue self-development, terutama public gue akan, mau nggak mau gue akan terus kejar kan. Supaya bisa bagus mengurangi lebih banyak orang gitu. Jadi sharing itu menyenangkan banget sih gitu. Kalau kakak? Kalau aku boleh jujur. Rugby player. Apa coba? Rugby player. Kalau aku jujur apa ya? Aku dari kecil dengerin radio selalu. Dan kalau aku mungkin kebalikan sama Jerry sih. Aku mulai aku tuh sebenarnya nggak pernah kepikiran akhirnya tapi untuk menjadi ini bisa menjadi sebuah karir gitu. Karena aku kuliah finance, aku lulus kerja di NGO kantor, dan aku sama sekali nggak nyangka kalau aku bisa nyampe sini. Dan mungkin itu kayak cita waktu masih kecil, lo tau kan, lo waktu masih kecil pasti kan cita-citanya banyak gitu kan, kayak astronot lah, gue dulu pengen jadi polisi juga. Terus kayak tapi jujur penyiar itu gue selalu penasaran karena gue waktu SMP SMA apalagi pulang ke Jakarta, gue itu pendengar radio anak muda banget. Dan selain itu karena gue anaknya metal banget, gue pendengar Rock Weekend banget. Jadi bayangin, my dreams came true, gue bisa siaran Rock Weekend, dan sedih juga gue yang nutup sih. Tapi salah satu yang nutup. Tapi so the journey for me was more coincidence karena gue udah cerita tadi, gue nggak nyangka karena gue mulai dari kantoran, dan mungkin basically gue memang punya somewhat kind of communication skills, tapi nggak pernah untuk bener-bener diasah yang 100%. Gue juga nggak ikut radio kampus, bahkan gue kuliah lebih banyak main rugby, gue lebih banyak jadi atlet untuk kuliah dulu ya. Tapi at one point of my life, gue harus berhenti ngantor, dan waktu itu gue lagi lihat opportunity aja gitu. Tapi terus tiba-tiba entah gimana ceritanya, gue bisa dapat koneksinya untuk masuk ke SFM waktu itu, dan the pressure was really huge karena nggak pernah siaran sebelumnya, tiba-tiba nih anak udah siaran di KISS aja gitu kan. So, ya kalau nggak karena itu sih gue nggak akan kepikiran juga untuk siaran. Tiba-tiba ada opportunity-nya, dan gue tahu gue ngefans banget sama yang namanya Rock Weekend, and it was always a dream for me to be able to interact with as many people, dan gue tahu juga itu bakal jadi challenge. Tapi jujur di awal gue nggak nyangka ini bisa menjadi sesuatu yang bisa menjadi sumber kehidupan gue, karena dulu to be honest, kalau lo nggak nge-MC, lo nggak punya kegiatan yang lain, belum tentu yang namanya siaran itu juga bisa menjadi karir yang sustainable gitu. So it takes a lot of drive and a lot of passion and never giving up. Itu aja sih. Nah, selama perjalanan karir Kak Jerry, ada share screen. Wah, sini dia nih. Terus ada siapa yang share screen nih? Sertawan Kak, sertawan. Siapa yang share screen? Saya dulu. Ya. Ya. Kalau nggak jadi penyiar radio, sebenarnya salah satu yang menyenangkan juga dari kerja di dunia radio, ya di media ya pada umumnya, adalah network gitu. Jadi networknya tuh, wah, seru banget nih gitu. Ini kayak tadi, Langsung dibuka juga. mana kita bisa,
Wah, iya. Waduh. Iya, itu. Ini Lothar Matthäus, dia legenda bola Jerman gitu. Gue udah ketemu beberapa lah yang legendaris banget. JJ Okocha juga pernah. Terus juga ya ada banyak kesempatan-kesempatan yang dibuka karena network dari radio gitu. Nah, kayak misalnya ya karir di bola juga most likely gue bisa dapat di sports ya. Itu karena apa namanya di radio. Oh, udah jadi ke distract deh. Iya, iya. Ini waktu di Lo jadi Sleman. VO-in aja, lo jadi VO-in Ya, aja. ini di Sleman waktu mereka ulang tahun gitu supporternya gitu. Emang pengen dari kecil soalnya kalau jadi komentator bola. Jadi usahanya benar-benar konsisten lah bisa dibilang. Nah, tapi pada dasarnya gitu. Tapi pada dasarnya kemampuan untuk hosting kayak gini, terus buat mungkin ya tadi interaksi sama orang, punya network di radio gitu. Dan kayak beberapa orang radio tuh punya banyak apa ya, network dan manfaat yang luar biasa. Kalau sebelumnya tuh ada waktu saya di Asian Games gitu, Asian Games dapetnya all access-nya dari kantor gitu. Dan itu bisa Oh, lo dari ngomong, kantor ya? iya, karena kebetulan kan ketua Inasgoknya bosku gitu. Jadi emang udah dibilang waktu awal ditawarin join di MOS sih. Jadi mereka tuh saya sama Kai bersyukur banget pasti karena kantor ini sangat apa ya, memperdulikan kita berbakatnya, maksudnya talentnya di mana, kita passionate di mana gitu, terus berjuangnya kemana gitu. Jadi kayak difasilitasi banget. Para games waktu ada Johnny, ada penyiar MOS juga. Dia waktu itu jadi kayak komentari buat kayak mungkin beberapa belas negara di Asia in English buat pertandingan atletik malah beda banget ya. Terus kalau all access stadion segala macam sih dari network dan salah satunya dari radio juga. Jadi karena emang gue suka banget dan sangat apa ya berusaha buat ada di sports dari kecil. Jadi apa ya belajarnya dilatihnya tuh di radio gitu loh. Jadi ketika kesempatannya datang, oke, udah siap. Karena selama ditempanya di radio selama ini. Gitu. Betul Gitu. banget. Maaf kelamaan. Kita dengar nih bagaimana Bang Jerry ini komentator, boleh ya Karin? Bang Jerry dan Ada suara siapa nih tiba-tiba nih nimbrung? ya, bos besar ini Bang Taufan nih. Terima kasih kesempatan lo Bang Taufan. Kalau kakak gimana kak? Ada momen apa nih yang bisa di-share? Kalau gue nggak di radio, gue nggak bisa persuasi. Pertahanan kuat kali ini. Randy akan hadir itu Randy. Mirsa Polimania setia. Doni Armando. Tepuk tangan. Seru banget sih. And I think that we're all hoping to do that. So I feel you so much. And I feel the fact that you gave us a creative rock coming single underdog. And this is exactly what it's all about. Accepting the fact that, people might not think that you're all that, but you know what, your time will come. And I think that's such a special message, especially to somebody who's going through. Could you talk us through just a little bit about it? Like, was that a part of it, Yes, that's exactly. Was underdog really for you? It's actually really amazing to hear what you receive. Okay, enough. Gila deh. Coba lihat deh, kita kalau dilihat videonya ya, itu Alicia Keys juga kayak passionate gitu loh. Berarti kan interviewernya bagus gitu. Emang you can see from her eyes. So. Well, it's actually the big challenge. Kalau buat gue, kalau gue nggak jadi penyiar radio, obviously gue nggak akan bisa ketemu idola masa kecil gue, Alicia Keys. Tapi selain itu, there's a lot of things. Kalau nggak karena gue penyiar radio, gue nggak punya waktu untuk passion gue yang lain. Gue anak yang kegiatannya banyak, dan I pursue every single one of my passions seriously gitu loh, karena alhamdulillah gue merasa gue bisa berkontribusi dengan passion gue, and that's what radio taught me gitu. Kalau di radio gue diajarin untuk bisa berkomunikasi, gue digembleng lah, benar kata Jerry,
digembleng untuk bisa menginterview, gue digembleng untuk bisa sosialisasi sama siapapun, kapanpun gitu kan. Dan it's not always easy to be honest. Gue sebagai anak yang selalu disangka ekstrovert banget, padahal gue sebenarnya anaknya introvert banget. To go out there gitu kan. Dan ini challenge yang luar biasa sih. Jadi kalau misalnya orang bilang kalau gue nggak radio, I don't know, jujur. Kayak gue pasti bakal nggak bisa pursue passion, dan ternyata gue bisa berkembang itu juga karena ada radio yang ternyata bisa jadi sumber karir gue, di mana gue di luar radio juga masih tetap bisa ngerjain hal-hal yang lain yang mungkin bisa berguna sama orang-orang di sekitar gue gitu kan. Sama sih kita, cause I really would love to leave my footprint in this world, dan karena radio gue punya space dan waktu untuk bisa mengeksplor diri gue to my full potential gitu aja. Wow, memang ternyata alasannya itu nggak cuma pengen ketemu artis A, nggak pengen interview B, tapi emang lebih daripada itu sebenarnya alasannya. Itu bonus sih sebenarnya. Jujur gue nggak nyangka kalau gue bisa ketemu siapapun gitu. Gue nggak nyangka karena I did not know how serious gitu, kayak sampai gue akhirnya nih pindah ke radio yang satu ini, gue nggak benar-benar merasakan kalau oh my god ini bener kerjaan gue dan gue bisa serius di sini, gue harus mengasah diri gue menjadi gini because it's expected of me to self develop juga gitu kan. Tapi at the same time bener kata Jerry, kita lucky banget company kita nih bener-bener support passion kita di luar siaran kita, karena they believe that adds to our value gitu loh. Kalau semakin kita besar dan kita bisa bermanfaat bagi banyak orang, semakin juga pasti radio kita juga jadi favorit karena siapa tahu orang juga familiar sama kita gitu kan. So it's much Speak Your bigger Mind. It's than- actually very interesting for me because there are a lot of relatable topics. Why did you feel like you have to name this Speak Your Mind? Did you have a lot of things on your mind that you would love to talk about? Always. Talk us through that. I always think it's best to say what's on your mind. I've always been like it, ever since I was a kid. For some reason, I've just been that way. So it's always important to me to make an album that has something to say. Yeah. So, jadi akhirnya kita akan develop spesialis kita masing-masing. Saya Kai, karena suka interview orang, spesialis interview orang. Seorang penyiar itu memang punya, okay, now this is rugby, it's different. Kita semua orang tuh punya apa ya? Nanti kita bisa menemukan, termasuk di on air personality kita, itu adalah kalau lo cari penyiar yang ini, yang lo dapetin tuh apa gitu, kayak orang beda-beda. Kalau misalnya gue maybe you wanna learn how to interview atau hal-hal seperti itu gitu, atau kayak ada yang kayak Jerry misalnya, he's the tagline pro. Menurut gue no cut of his, nggak ada punchline-nya. Pokoknya kalau lo punchline, pengen belajar punchline sama Jerry, atau mungkin ada banyak banget penyiar yang kocak banget, yang lucu banget gitu. I'm not funny, so to be honest, I know those are not my strengths, and it's okay gitu. Karena orang selalu berpikiran seorang penyiar tuh harus bisa ini semuanya gitu. No, at the end of the day, lo akan punya spesialis lo masing-masing gitu. So itu serunya di situ sih. Berarti balik lagi ke karakter tadi Kak ya. Berarti kita harus nemuin karakternya dulu gitu, supaya brandingnya kita tuh udah kuat dulu gitu ya. Betul. Oke Kak, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi sebelum kita jawab pertanyaannya, ini ada game sedikit aja. Jawab cepat gitu. Kayak jawab cepat gitu, cuma 2 pertanyaan aja ya. Tapi jawabnya nggak boleh mikir dulu. Oke. Kak Jerry dulu ya. Suara kan jawab yang terakhir ya? Atau pertama? Kak Jerry dulu. Okay. Seandainya saya tidak menjadi penyiar radio, maka saya sekarang bekerja sebagai... Gak boleh mikir. Aduh, anak band. Buat Kakak, seandainya saya menjadi seorang CEO grup sebuah radio, hal pertama saya lakukan adalah... Oh my God. Berat banget pertanyaan gue. Kan nggak boleh mikir, kalau dipikirin berat Kak, kan nggak boleh mikir. Kalau tentang CEO kayak nggak perlu mikir. Iya makanya, kalau tentang CEO gue nggak harus mikir. Hal pertama yang gue lakukan adalah, oh my God,
How much ini pressure? That's so much pressure though. Kalau jadi CEO berarti yang harus gue pikirin adalah ya well-being semua employee gue. Nice. Itu yang dipikirin gue. Buat Kak Jerry, lebih pilih nggak boleh siaran radio lagi atau nggak boleh nge-MC di acara bola manapun? Gak sama Ampun tuh. Nggak boleh ya? Nggak boleh dua-duanya gitu? Ya, pilih nggak boleh siaran lagi atau nggak boleh nge-MC acara bola manapun? Gimana pun. Nggak boleh nge-MC acara bola. Yes. Ini nggak ada bos. Kok nggak apa-apa kok kalau. Karena radio udah mengantarkan radio took me places, so kalau nggak bisa nge-MC bola kan masih ada basket, volley dan lain-lain. Pinter loh. Buat Kakak, nggak boleh siaran radio lagi atau nggak boleh nari lagi? Oh god, nggak boleh siaran radio lagi sih. Nggak boleh siaran radio lagi. Soalnya gue pun sekarang udah jarang performance. Jadi gue sekarang udah dalam tahap dimana gue enjoy ngajar, nari. Baik. Ya, udah puas. Gue kalau nari. Udah puas. Alhamdulillah nari udah puas. Aman ya, kejawab semua. Jadi kita akan jawab pertanyaan nih yang udah masuk, Kak. Ada dari Rahadian Hafiz. Selamat pagi Kak Jerry, mau tanya dong, bagaimana tips and trick untuk bisa memasuki karir di industri penyiaran dan bagaimana cara untuk bertahan lama di industri penyiaran? Makasih Kak, by the way, happy birthday buat Kak Jerry. Wey. Jawab dulu Kak, pertanyaan yang pertama. Kak Jerry dulu mungkin ya? Oh iya. Untuk bisa memasuki karir di industri penyiaran, bagaimana cara bertahan? Ada 2 pertanyaan berarti ya? Oke, kalau pertama gimana tips and trick-nya? Sekarang bersyukur banget zaman sekarang karena ada banyak platform, ada banyak kesempatan, ada banyak event supaya bisa masuk ke industri penyiaran gitu. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh kantor kami. Jadi udah 2 tahun gua anak radio itu beneran ngebuka kesempatan juga gitu ya untuk jadi penyiar radio karena mungkin ada banyak profesi di Indonesia yang kita tuh nggak tahu mesti ngapain gitu. Misalnya kayak kalau mau jadi dokter, kuliah kedokteran gitu. Kalau mau main iklan, casting gitu. Tapi kalau misalnya jadi olahraga, caranya nggak tahu kan gitu. Atau penyiar radio biasanya nggak tahu jalurnya gitu. Nah itu bisa dibantu dengan kalau buat yang masih kuliah, ikutan di radio kampus. Kalau ada seminar juga, kalau ada talk show kayak gini misalnya dari Rumah Milenials atau lain sebagainya. Karena informasi itu yang susah kan gimana caranya. Nah, kalau ada event kayak gitu, Go Anak Radio gitu bisa dicoba masuk kayak gitu. Atau sekarang itu banyak penyiar juga yang ngambil mungkin content creator, mungkin influencer. Jadi caranya tuh banyak banget gitu. Banyak banget penyiar-penyiar tuh yang sebenarnya mungkin dia stand up comedian, sebenarnya dia YouTuber gitu atau mungkin pokoknya konten gitulah karena yang dibutuhkan kreativitasnya. Jadi ada banyak cara banget untuk jadi penyiaran. Kalaupun di hire jadi produser bukan untuk mungkin bakal nyiar gitu karena banyak banget yang bisa kayak gitu. Jadi yang penting masuk dulu ke industrinya, caranya adalah ya do something with yourself gitu. Entah apapun yang bisa dilakuin. Cara bertahannya gimana ya? Soalnya kalau lu sayang yang itu deh. Ya kalau lu sayang sama sesuatu itu tuh kayak you will do things bertahan gitu karena sekarang selamat kembali di Proliga 2018 bersama saya Jerry Arvino yang pastinya menyajikan pertandingan seru dari kejuaraan voli bergengsi di tanah air, apalagi kalau bukan Proliga 2018. Dan pada kesempatan kali ini saya dan juga rekan saya yang sudah bersiap Henry. Malu deh. Dan limited time juga tahun ini. Jadi ini serta Ovan loh, bukan salahnya ini. Oh, serta Ovan ya. Nanti serta Ovan malu. Oke Kak, mau jawab? Gue jawab yang kedua deh.
Gue jawab yang kedua. Karena sebenarnya kalau yang pertama sama Jerry, seize every opportunity that you get. Nah kalau lo memang pengen banget masuk ke industri ini, masuk aja dulu. Yang penting masuk dulu. Karena banyak juga teman-teman penyiar kita yang tadinya mulai dari produser, mulai dari yang lain bahkan sama sekali bukan penyiar atau berhubungan sama program, tapi akhirnya ternyata bisa juga gitu. Gue mau syarat juga nih buat si Audi yang sebenarnya passionate banget. Akhirnya dia sekarang siaran nih, sekarang lagi siaran banget nih ya. Gue tahu banget perjalanan Audi dari baru lulus kuliah, masih pengen banget jadi penyiar, selalu nanya-nanya, dan sekarang udah bener-bener kesampaian. Nah, that's passion, guys. That's passion. Seize every opportunity you get. Tapi, buat gue, challenge-nya itu sih, untuk bisa tahan di dunia penyiaran itu, you gotta have thick skin, you guys. Karena Jerry sama gue barengan melalui our highest highs and lowest lows. Ya, Jerry ya? Kayak, there are bound to be a lot of transitional periods. Tapi kalau lo pengen bertahan, lo harus benar-benar tahu diri lo harus tahu strength lo apa, dan lo harus bisa menerima kekurangan lo. Karena it's a very competitive industry, dan kalau lo nggak benar-benar kenal sama diri lo, potensi lo kemana, your strengths itu apa, lo bakal gampang terbawa sama yang namanya kritik-kritik orang yang mungkin bisa membuat lo berasa nggak enak gitu. Kayak, you gotta have thick skin. Menurut gue, the reason why Jerry and I are still here is because kita alhamdulillah udah menemukan kita nih expertnya di bidang apa. Jerry passion dan expertise-nya di bidang olahraga, gue mungkin passion dan expertise-nya mungkin lebih ke, pengen sharing sama anak-anak yang lebih muda, atau gue engagement di activities anak-anak muda, misalnya kayak gitu kan. So, you have to know your passion, you have to know potensi lo, dan you have to keep learning. Karena you have to constantly develop yourself. It's never enough. You always have to move along. Kayak, dan secara nggak lo sadari mungkin, tingkat kesulitan challenge lo itu nggak pernah melebihi potensi lo pada saat itu. So, like I remember the first time gue siaran di KISS dan gue dilempar untuk interview artis internasional. Oh my god, I remember that was Temper Traps, dan gue beruntung banget itu pada saat itu gue nggak sendiri di ruangan. Gue waktu itu sama Mia interview bareng, sekarang Mia siaran sama Jerry di Mox FM. Dan itu buat gue sampai nggak tidur semalam sebelumnya. I've never interviewed an international artist before, dan itu di situ gue jadi langsung belajar banyak. So you have to constantly learn, constantly challenge yourself, but you have to have thick skin. Karena ada orang yang gak bakal suka sama lo, ada orang yang suka sama lo, ada orang yang bakal nge-challenge lo terus, ada orang yang yang kerjaannya negatif terus dan kritik lo terus. It doesn't matter. If you know how good you are, where you can be very good, you can keep moving forward. Karena hal-hal seperti itu akan menjadi sangat kecil gitu. Karena ya, lo udah tahu lo siapa gitu. If people can value it, that's it. Gitu. Salam pencerahan. Salam pencerahan. Merdeka. Langsung mute lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kak, jadi bisa minta tolong dibaca nih, Kak, dari Van di Jogja. Nih. Kalau ini gue yang baca, Kak yang jawab ya, karena relevan banget. Kak, gue mau nanya, perbedaan radio anak muda di Jakarta itu apa sih, Kak? Contohnya misalnya Seng, Prambors, dan million dollar question. Gue sambil ini kayaknya agak panjang. Karena kayak mau jadi CEO radio kan ya tadi, jadi harus bisa jawab. Perbedaannya sangat simpel. Perbedaannya adalah market share. Kalau kita udah ngomongin, karena kita ngomongin karir ya di bidang penyiaran, jadi lo juga, selain lo penyiar, lo juga harus tahu the business side of how siaran works. Jadi bisnisnya radio itu seperti apa. Jadi, kalau kita tahu kan, Prambors sama Trax FM kan, Prambors, Trax FM, dan Mustang itu brand yang sudah lama banget ya. They've been around in Jakarta for over 30-40 years gitu kan. Tapi Mustang baru aja mengalami rebranding 2 tahun yang lalu. Jadi ibaratnya kita nih di Mustang nih sekarang benar-benar dari nol. Kita benar-benar cari pendengar lagi dari nol dan engagement dari nol, karena konsepnya sempat
kayak nggak jelas gitu kan. Why is there a picture of me in Gossip Girl? Terus ininya kalau menurut gue perbedaannya simple. Perbedaannya adalah dari on-air personality penyiar-penyiarnya itu satu, karena filosofi dari Mustang juga berbeda dengan Prambors dan juga dengan Trax FM. Kalau Trax FM kan dia ada indinya juga, dia masih lagu-lagu Indonesia masih banyak yang diputar gitu kan. Kalau Prambors kan dia mass. Jadi memang kayaknya katanya sih anak muda, tapi yang gue denger sih mereka masih banyak lagu-lagu flashback yang jauh banget gitu kan, karena mereka pendengarnya juga sangat mass gitu kan, dan nggak bisa disamain sama Mustang yang sekarang. Kalau Mustang yang sekarang itu bener-bener western music only, dan ya target pendengar kita adalah ya anak-anak Jaksel gitu deh gitu kan, musik anak-anak kids zaman now lah intinya ya. So penyiarnya juga yang dipilih sesuai dengan energi dan lifestyle tersebut. So gue yang terbiasa kalau ngobrol dengan dua bahasa bilingual, karena di Kiss FM dulu gue lebih terlatih sekarang untuk bisa ngomong full sentences dalam bahasa Indonesia. Oke, that I just failed just now. But ini adalah jadi dipilih penyiar yang sesuai dengan brand personality tersebut. Jadi kayak misalnya kayak yang besar di luar atau besar di mana-mana, bahasanya campur aduk gitu kan. Dan benar-benar masih ngikutin lagu-lagu baru. I'm always curious about new songs, even though angkatan gue memang beda banget. I'm actually one of the older ones di Mustang Squad, dan beda. Jadi kalau kita mau ngomong radio anak muda sekarang, bedanya 3 ini adalah semuanya punya strength and weaknesses masing-masing, dan karena semuanya head to head, nggak bisa semuanya sama gitu. Jadi kalau lo merhatiin, dengerin cara penyiarnya ngomong, cara penyiarnya talk setnya bagaimana, presence di social medianya gimana gitu, itu lo juga udah bisa melihat perbedaannya. Jadi kalau lo belum bisa melihat perbedaan tersebut, berarti either kita yang nggak berhasil atau brandnya yang belum berhasil memancarkan sebenarnya targetnya seperti apa sih gitu. So check based on the brand personality gitu aja. Kak Jerry mau nambahin? Sudah diwakilkan. Terima kasih. Gantian berarti Kak yang baca pertanyaannya, Kak Jerry yang jawab. Oke. Yang mana nih? Besides passion, what is the most important thing we should have to be an announcer, Jar? Oh ya. Oh, kalau ini sih harus dua-duanya ya, biar Halo. Iya kan? And Radka Kates for the third. You know, Madafikia Ozra is about to win, going to the finish line. It's still going. It's a long run. 1,500 meters, women, T12 and 13. Madafikia. Oke, udah berarti. Oke, itu di Asian Para Games waktu itu, atletik. Selain passion apa? Sebenarnya mungkin ini bisa dipakai buat kerjaan apapun sih. Gue percaya soal grit gitu ya. Kayak apa soal pokoknya kemampuan lo juga untuk bisa achieve and overcome things. Terus referensi, gue percaya banget referensi. Kayak dulu mentor gue juga pernah bilang, kita berkembang karena 4 hal. Kita baca buku apa, baca apa, nonton apa, ngobrol sama siapa, sama pernah kemana aja. Tapi belum tentu kayak harus misalnya baca apa aja, buku apa aja sudah pernah lu baca. Baca bisa jadi juga dari, misalnya lo nge-follow account apa sih di Instagram atau Twitter gitu. Itu kan yang bakal lo konsumsi terus kan, yang bisa bikin lo berkembang juga, atau ngerasa apapun lah. Positif atau negatifnya, nonton juga kayak gitu. Bukan cuma harus film, tapi mungkin ngeliatin video apa gitu. Itu ngobrol juga, dan kemana juga, itu berkaitan sama referensi. Nah, kalau referensinya banyak, pasti orang juga seneng ngobrol sama lo. Terutama kalau misalnya kayak gitu, misalnya dia mau interview, misalnya nggak usah jadi penyiar, siapapun, misalnya mau interview di kerjaan apapun gitu ya, mau ngobrol sama orang pasti akan seneng ngobrol sama lo, akhirnya lo dapat banyak wawasan yang belum pernah lo denger gitu. Dan kalau terutama gini, kalau buat penyiar atau host TV gitu ya, atau apapun podcast,
mungkin beberapa dari teman-teman di sini bikin podcast juga, si orang yang diinterview akan sangat appreciate banget kalau ternyata yang nanya itu ngulik gitu loh. Kalau ternyata kayak misalnya pasti kayak gimana cara kayak misalnya tadi soal Alicia Keys yang gue nonton ya, itu kayak gimana cara dia nge-bridging gitu, misalnya Underdog, itu kan sebenarnya lagu apa album atau apa? Lagu-lagu. Albumnya belum keluar di postpone. Ya, tapi dia gimana caranya dikemas ini seberapa penting sih keyword ini gitu. Nah, itu kan pasti didapatnya dari mungkin pengalaman personal juga, nggak tahu ya, atau mungkin sebenarnya Alicia Keys nih gimana perjalanannya bla 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 gitu. Jadi kalau referensinya banyak pasti akan menyenangkan untuk diajak ngobrol, dan orang juga jadi pengen bergaul sama kita, yang mana kita bisa dapat banyak hal gitu. Itu sih yang kepikiran. Ngapain gitu. Itu waktu Asian Games, waktu tim nasional main. Iya, jadi tujuannya pengennya apa gitu. Yang kita mau. Gue pernah waktu gue salah satu momen nggak jelas di hidup gue ya, mungkin quarter life crisis, desperate, nggak ngerti gitu. Tiba-tiba ada ini magical sih, ini aneh banget. Jadi di laptop gue ada pop up screen gitu, iklan itu loh, misalnya Anda bosan miskin gitu, yang gitu-gitu. Nah, ini tulisannya gini, ini gue inget banget. You can be anybody, why not be somebody? Gitu. Jadi kayak itu parah sih, itu kayak salah satu turning point hidup. Nggak juga sih, cuma ya gitu deh. Karena kayak sebenarnya iya kan, lo bisa jadi apapun yang lo mau kok. Gitu ya, memang ada yang privilege, ada yang enggak. Tapi tuh banyak juga kok story-story, real story, true story yang kayak lo dari nol banget, start from the bottom, yang bukan penyiar sama sekali, bahkan nggak ngulik siaran, tapi karena konsisten ya. Konsisten berusaha, konsisten perbanyak referensi, pasti bisa kok. Pasti bisa. Itu yang pengen gue share sih, karena kayak makanya pengen sharing gini, kayak bisa kok. Bisa. Kalau gue sih, gue sekalian mau jawab pertanyaan dari Mega Siska ya, karena itu kayaknya pertanyaan ditujuin ke gue. Karena ini juga ada hubungannya sama pertanyaannya. Tapi yang gue mau tambahin tadi adalah bisa banget, karena gue aja bisa mulai dari nol banget ya. Gue sama sekali belum pernah siaran, dan ya ternyata setelah itu bisa gitu waktu dicoba kan. So it's definitely possible. Yang pasti ya tadi gue bilang, you have to have thick skin sih. Lo harus kuat mental, and that goes for every job. Dan ini gue mau jawab pertanyaan dari Mega Ega. Katanya, kakak aku mau tanya dong, tadi kakak bilang kalau kakak itu sebenarnya orangnya introvert banget, gimana sih caranya nyesuaiin diri di industri media? Biasanya kita lihat kok orang media itu orangnya ekstrovert banget dan ramai banget. Terima kasih untuk pertanyaannya. Karena I have to be really honest, kalau lo benar-benar ketemu sama kebanyakan orang media, sebenarnya kebanyakan orang media itu anak-anaknya introverted banget. So when the mic goes on, you have a completely different personality gitu loh. Dan introvert itu bukan definisinya anak malu loh. Definisi banyak orang itu yang kira kalau introversion itu anak yang malu, yang canggung untuk untuk berinteraksi sama orang. No, true introverts are those who don't see as pokoknya gue nggak harus ngobrol sama nih orang kalau nih orang nggak bisa substantial conversation sama gue. So if you're not worth my time, I won't talk to you gitu lah. Sebenarnya anak introvert tuh seperti itu, bukan dia nggak bisa. Jadi makanya I think there's a reason why a lot of gue juga melihat banyak senior gue yang ternyata juga sebenarnya lebih introverted dibandingin extrovert. Jangan salah, yang introvert juga banyak sih. Tapi gue melihat senior gue yang introvert itu sharp orangnya gitu loh. Jadi their communication styles is very different, and this can be a big strength for you.
Apalagi kalau kita ngomongin one-on-one interview. Karena biasanya anak-anak introvert itu, they don't do it just for the sense of energy. Karena kan kayak anak-anak, kita ngomong introvert, extrovert, I'm not a psychology major or whatever, tapi yang gue tangkap adalah anak-anak extrovert itu memerlukan keramaian untuk untuk merasa that energy feeling gitu lah. Tapi kan untuk bisa semangat, ini tuh harus kayak, wah tampil gitu kan, atau gue harus ketemu sama orang gitu. Kalau introvert, itu udah datang dari dirinya sendiri. Jadi when an introvert person makes a conversation, itu bisa jadi sharp banget. Dan mereka punya kelebihan mungkin secara nggak langsung karena karakternya seperti itu lebih observant. So that's how I adjust to this industry. Play to your strength. Just because kayak gue jujur sebagai anak introvert gue nggak mungkin bisa kayak TV nasional, acara-acara yang kayak harus ramai banget dan segala macam, gue nggak bisa. That's not me, and I cannot do it because I don't have the energy to do it, gitu loh. Karena, then it's okay. So, there will come a time di saat lo bisa say no to things that is nggak sesuai dengan lo. Tapi, ya namanya journey, itu tadi Jerry bilang, grit adalah di saat lo harus melakukan sesuatu karena lo harus profesional dan terpaksa. You still have to do it. But, if you have the power, someday the day will come where you have the power to say no to a certain things yang mungkin nggak cocok sama lo. Gitu. Kalau lo bisa sampai sana, that is life goals. Gue juga belum sampai sana kok. Oke, ini kayaknya pertanyaan terakhir yang bisa dijawab karena waktu kita juga terbatas. Aku mau minta closing statement dari Kak Jerry dan Kak Kai. Singkat aja Kak, karena waktu kita juga terbatas. Closing statement-nya Kak. Kak Jerry dulu boleh? Gantian nggak? Boleh Kak Jerry dulu, Kak? Gantian mau minum, ah? Jerry dulu. Jadi gue dulu deh sambil dia minum. Kakak boleh. Closing statement dari gue adalah kalau lo memang serius pengen mulai karir dalam dunia penyiaran, know yourself inside out, be brave, dan kalau lo memang komit untuk mulai, you have to be consistent because nobody becomes somebody overnight. And even if you think you're already somebody, belum tentu di mata orang lain lo udah somebody gitu loh. So just always know why you're doing the things that you do. That's most important. Konsisten. Boleh Kak? Aku ya? Ya, konsisten. Iya, bagus. Terus dia hang. Share. Kajian. Oh, mumpung lagi hang kita aja kali ya. Ngelakuin apa yang lo mau kejar gitu. Lo harus tahu dulu apa yang lo mau kejar. Halo? Aman. Halo, dengar? Oke. Iya, yang pertama adalah knowing what you want. Kayak lo pengen jadi apa gitu. Lo pengen diingat sebagai orang yang seperti apa, yang karirnya gimana gitu. Jadi itu sangat penting banget karena kalau belum tahu ya nggak tahu deh ya gimana gitu. Kayak lo akan bisa fokus sama hal-hal yang mau lo kejar kalau lo tahu lo mau jadi apa gitu. Gak apa-apa kalau masih quarter life crisis, cari terus aja gitu. Nah caranya coba banyak hal, try many things. Terus kayak keep learning on new reference, pasti gue percaya banget reference itu penting banget. Kadang reference di luar hal-hal yang biasa lo udah bisa gitu loh. Karena bisa jadi ada potensi-potensi lain dan kayak lo nggak tahu juga kalau ternyata lo bakal excel di apa nah discover sebenarnya gitu. Kayak juga tiba-tiba penyiaran sebelumnya gitu kan. Jadi kayak lo nggak pernah tahu karena lo coba banyak hal aja gitu. Lo mau coba banyak hal, lo coba ngobrol sama banyak orang dan konsisten paling susah. Dan ya tadi gue bilang kita ngobrol sama siapa, baca apa, nonton apa, sama pernah kemana aja. Jadi mungkin itu bisa memperkaya referensi lo, terutama untuk hal positif. Oke, terima kasih Kak Jerry, Kakak. Thank you. Mau foto dulu, foto boleh?
Miss Via, boleh Oke, dibantu. aku stay. Silakan buka videonya semuanya. Mau shout out dulu ya. Terima kasih yang udah komen. Saiful Bahri, Rahadian Hafiz, Fandi Zain, Regina Agustina, Dela Aniswara, Ria Muktiana, Irwan Abdurrahman, Hani, Sandika Dewi, Kartika Setiawati, Fandi Zain udah tadi, Mega Siska, Siti. Ya, terima kasih. Oke, baik, thank you. Kita siap-siap semua sebelumnya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ada slide kedua. Siap, senyum semua. 1, 2, 3. Oke. Baik. Thanks for your time, guys. Thank you for your time. Tapi sebelum tutup, kita mau ucapin happy birthday buat Kak Jerry. Happy birthday, Kamu. By the way, jangan pada keluar dulu nih, kita ada sesuatu buat Jerry. Jangan pada keluar dulu. Anyway, jangan pada keluar dulu. Miss Via udah start. Happy birthday. Kita nyanyi bareng dulu kali ya. Ini lagunya lagu Jamrut ya. Happy birthday, Jerry. Happy birthday, Jerry. Ini yang di-unmute cuma beberapa orang doang, terus semuanya nyanyi. Aku ikutan nyanyi kok. Oh, boleh, Audi. Ayo lagunya mana? Ada lagunya nggak? Mana lagunya? Jadi Sertovan aja. Oh ya, Sertovan aja nyanyi Sertovan. Oh iya benar. Tovan mana Bang Tovan? Dikerjain Sertovan. Tadi dia udah ngerjain kita, tiba-tiba muncul aja dia antara Ade dan Tiana. Gimana sih? Happy birthday buat Kakak Jerry Arvino. Ya, terima kasih ya Mas Jerry. Ya, makasih Kak Karin. Udah sharing untuk hari ini. Ya. Belajar sesuatu dari Kai. Gue selalu belajar dari lo, memang. Ada lagunya ternyata. Mana yang? Terima kasih buat Atika Aulia, Raramin, siapa yang belum di shout out? Dewi Septiana, Yolanda, Herda Rahayu, Pipit Kosi, wah. Ada Hani juga, thank you banget so guys. Kapan lagi kan diucapin se-Indonesia Raya ya kan? Only di Rumah Milenial sama Speak Project nih. Thank you Speak Project, thank you Rumah Milenials. Thank you loh Rumah Milenials for always having us. Selamat ulang tahun buat Kak Jerry, pokoknya bahagia, terus bahagia di akhirat, bahagia di dunia. Amin. Oke, tetap sharing ilmu, tetap berguna bagi semua orang. Amin. Sehat selalu. Oke. Salam berkarya, bermakna. Thank you Bang Jerry. Sebutin satu-satu. Adlib dong, harus adlib kalau kata Sertovan. Harus. Makanya gue bilang, lo harus bikin project apa nih tagline Speak Project nih? Hashtag course ya. Nah, hashtag course apa? Oh enggak, bicara makin pede kalau kita bicara makin pede. Ini benar sebentar lagi. Speak Project apa nih tagline nih Speak Project? Bicara makin pede. Oh, bicara makin pede. Oke, akhir kata. Ninis, mohon maaf kalau ada banyak kesalahan selama acara ini. Kak Jerry, terima kasih sekali lagi ya. Thank you for having us. Teman-teman yang sudah bergabung dari mana ini. Terima kasih teman-teman. Akan ada acara public speaking lagi setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, langsung nonton lagi ya di sesi keempat. See you. Mudah-mudahan yang di sini bakal jadi pembicara semuanya. Thank you. Bye. Bye-bye. Terima kasih teman-teman. Happy birthday sekali lagi buat Jerry. Wish you all the best. Yay, thank you. Bye.